Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kontroversi mengenai Yohanes 1 ayat 14. Ini menyambung dengan tuduhan orang mengenai Pendeta Erastus Sabdono itu sesat. Dia nggak ngerti itu Yohanes 1 ayat 14. Seakan-akan tuh yang ngomong itu lebih pinter gitu ya dari seorang yang namanya Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Padahal dia, mohon maaf, cuman jemaat biasa yang merasa lebih pintar dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Atau mungkin dia pendeta, mungkin dia juga doktor gitu. Tetapi dengan membuli Pak Erastus sesat, nggak ngerti firman. Jangan-jangan dia menelanjangi dirinya sendiri. Oke, dengan membahas ini, secara tidak langsung, bagi Anda yang selama ini menuduh Pendeta Dr. Erastus sesat, dengan penjelasan ini, Anda akan malu sendiri. Oke? Langsung aja deh ya. Aduh, saya sebenarnya nggak tega gitu ya membuka kebenaran ini gitu. Tapi oke lah, kebenaran tetap harus disampaikan. Kita lihat firman-Nya di sini ya. Yohanes 1 ayat 14. Inilah yang orang sering bilang, Pak Erastus nggak ngerti ayat ini. Pak Chandra Teja juga nggak ngerti ayat ini. Oke, kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Orang langsung bilang, tuh Pak, firman itu telah menjadi manusia. Iya, manusia Yesus katanya. Astaga, saya bilang coba dong cari ayat lain yang menjelaskan manusianya itu Yesus. Udah, itu Yesus. Pokoknya gitu ya, kamu tahu dari siapa? Dari pendeta saya. Udahlah, Erastus nggak ngerti, Pak Chandra juga nggak ngerti. Oke, nanti kita buktikan ya. Yang nggak ngerti Pak Erastus atau saya atau Anda atau pendeta Anda. Oke? Lanjut ya. Dan diam di antara kita. Jadi firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, lanjut lagi. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kita konsentrasi yang di atas saja dulu ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, nanti sedikit saya bahas yang di bawahnya. Dan diam di antara kita. Kita ini orang-orang percaya ya pastinya. Itu dulu deh ya. Tapi yang terpenting firman itu telah menjadi manusia. Ini yang orang bilang tuh manusianya itu Yesus maksudnya gitu. Oke, kita lihat ya. Apa benar manusia itu yang dimaksud adalah Yesus? Oke, ini adalah perjanjian baru ya. TB itu terjemahan baru juga. Kita lihat versi King James ya. John 1 ya 14. Ya, Yohanes 1:14. And the word was made flesh and dwelt among us. Itu aja dulu kan, seperti yang saya ini. Di sini ada perbedaan yang cukup mencolok. Kalau di Alkitab Indonesia dipakai terjemahannya manusia. Sedangkan di King James dan Alkitab bahasa Inggris lainnya rata-rata memakai kata flesh, daging. Iya, itu kan daging manusia ya. Yesus, Pak. Sabar coy, ya. Saya belum selesai ya. Jadi saya mau tunjukkan di sini Alkitab kita menyebutnya manusia, padahal di kitab-kitab bahasa asing King James dan lain-lain enggak disebut was made human, was made man, enggak, flesh, daging. Nah, flesh ini atau daging ini bukan daging mati ya, bukan daging ayam mati, bukan daging sapi mati. Flesh ini adalah daging yang memiliki perasaan dan kehendak. Ya daging kayak kita ini, daging manusia. Tapi agak kurang tepat sebenarnya kalau ditulis manusia sehingga menimbulkan interpretasi itulah Yesus. Nah, membuktikannya nggak susah nih ya. Langsung nih ya saya kasih lihat nih. Nah, di sini saya taruh tuh paling atas yang dalam bahasa Indonesia. Saya garis bawahi firman dan saya garis bawahi yang manusia. Firman itu adalah sabda, hikmat, kebijaksanaan, dan lain-lain.
Ya, sudah saya bahas juga di video yang lama. Nah, yang menjadi masalah ini manusia. Yang orang ngotot inilah Tuhan. Nah, kita lihat yang di bawahnya, tadi kita juga sudah lihat ayatnya. Firman itu word, ya, sabda, hikmat, kebijaksanaan. Nah, di sini dipakainya flesh, bukannya man, bukannya human. Flesh itu adalah daging yang memiliki perasaan dan kehendak yang seperti dipakai oleh kita. Tapi di sini nggak disebut manusia. Bapak mau bilang yang namanya Alkitab LAI itu salah. Nanti dulu coy, ya. Nah, kita lihat di Interlinear Bible, ya. Yohanes 1:14. Nah, word-nya itu, atau saya baca dulu lengkap ya. Kai hologos sak egeneto. Kai hologos sak egeneto. Nah, logos itu word atau firman, ya, di kotak yang pertama. Yang kedua, flesh, ya, yang dalam bahasa Yunaninya shak. Nah, logos itu di bawahnya yang ada hijau-hijau. Kalau Anda bisa baca di situ ya, tulisannya N-NSM. Sebelah kiri saya tulis singkatannya, itu adalah noun nominative singular masculine. Ini adalah kata benda. Kita perhatikan aja, ini adalah kata benda. Word kata benda dong, firman kata benda dong. Yang gendernya maskulin. Maka disebut NNSM, M-nya maskulin. Nah, sedangkan shark yang flesh itu, kalau Anda lihat bawahnya NNSF, ya, singkatan dari non-nominative singular feminine. Pertanyaannya, apakah manusia atau flesh yang dimaksud itu, manusia dah, kalau flesh kan beda sama manusia ya. Apakah manusia yang ditulis di Alkitab bahasa Indonesia itu Yesus? Kok kalau Yesus gendernya feminim? Yesus laki-laki kan, mestinya gendernya maskulin dong. Logos atau firman sudah jelas, gendernya maskulin. Tapi yang flesh ini benar secara gramatika bahasa Yunaninya atau shark ini, shark, feminim. Loh, kalau feminim kan lucu. Yesus dibilang feminim. Yesus lihat dah, gendernya maskulin. Artinya, kalau Anda masih ngotot bilang manusia itu adalah Yesus, itu saja sudah salah karena gendernya feminin. Wanita. Kalau maskulin, pria. Lah, memang Yesus wanita? Enggak lah. Nah, yang tepat adalah flesh, daging. Saya nggak tahu lah, entah kenapa LAI menerjemahkannya sebagai manusia. Mungkin dia maksud flesh itu adalah daging yang memiliki perasaan, kehendak, ya itu seperti daging manusia, maka ditulisnya manusia. Sebenarnya nggak terlalu salah kalau kita memahami juga bahasa aslinya, dan manusia ini yang dimaksud bukan penjelmaan fisik, firman plek jadi manusia, gitu bukan. Di sini kalau kita mau memahami, ini berbicara mengenai daging, ya yang juga di antara kita semua. Maka kan ada ayatnya tambahan itu ya, dan diam di antara kita. Artinya firman itu juga diam di antara kita. Ini berbicara mengenai firman yang dikenakan oleh daging, si flesh itu. Sudah mulai nangkep? Yang mana bukan hanya bisa dikenakan oleh Yesus, yang juga bisa dikenakan oleh kita kalau kita mau mengenakan firman itu, mau memperagakan firman itu, maka dipakailah flesh yang gendernya feminim, bukan maskulin. Karena itu bisa diam di antara kita, baik itu kita laki-laki, kita perempuan, maka dipakai namanya flesh yang gendernya feminim. Kalau yang dimaksud manusia itu Yesus, maka mungkin terjemahan bahasa Inggrisnya bukan flesh kali ya, Son of God, atau son, atau human. Ini disebutnya flesh loh, dan gendernya bukan laki-laki, feminim. Sudah mulai jelas? Atau Anda masih ngotot, pokoknya itu Yesus Pak, feminim itu, feminin. Kalau bahasa ininya wanita, masa Yesus wanita? Salah lu coy, ya. Nah, di situ saja. Berarti Anda menelanjangi diri Anda sendiri. Anda nggak ngerti. Anda mesti lihat bahasa aslinya, ya. Kalau dia mau menyebut manusia itu yang dimaksud adalah Yesus, dia tidak boleh pakai shark, yang gendernya adalah feminim.
atau nggak boleh pakai flesh ini. Harus pakai son, human, man, atau apa. Nah, kita lihat ya. Man atau anak manusia, pokoknya manusia yang sesungguhnya bukan shark. Nah, apa? Nah, kita lihat. Nah, kita lihat ayat ini dulu nih, Matius 13 ayat 37. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Anak manusia. Kita lihat anak manusianya nih ya, dalam bahasa aslinya. Nah, ini kita lihat langsung dan ya, padanannya dengan bahasa aslinya. Apa itu? Anthropos. Yang paling pojok kanan, anthropos. Men. Itu ditulis NGSM. Noun genitive singular maskulin. Anak manusia itu maskulin. Ya, jadi Matius 13 ayat 37 yang menyebut anak manusia, ini tepat. Anak manusia itu maskulin. Bukan seperti yang terjemahan bahasa Indonesia untuk Yohanes 1:14. Yang seharusnya daging yang memiliki perasaan dan kehendak, yang mana juga bukan hanya Yesus, kita juga. Firman itu bukan hanya dikenakan oleh Yesus. Memang pertama kali dikenakan, diperagakan oleh Yesus dengan sempurna. Dan kita juga harus memperagakan itu. Jadi tujuan ayat itu juga bahwa firman itu selain dikenakan oleh yang namanya Yesus, juga kita semua. Jadi bukan hanya Yesus saja, maka dikasih sebutannya flesh kalau dalam King James. Bukan man. Kalau man berarti cuma Yesus sendiri yang mengenakan firman, maka dipakai flesh. Artinya manusia juga harus memakai firman itu, memperagakan firman itu. Jadi jangan lagi mulai sekarang ngotot yang disebut Yohanes 1:14 manusia itu adalah Yesus. Flesh. Kalau dalam King James, daging. Dagingnya bisa daging Yesus, betul. Dan juga daging-daging kita. Makanya yang dia ada di antara kita, ya firman itu yang harus kita kenakan. Di situ aja Anda sudah salah. Ya, manusia di situ kalau Anda lihat bahasa aslinya itu gendernya feminim. Masa Yesus feminim? Anda menghina Yesus dong. Nah, sedangkan di Matius 13 ayat 37 manusia ini jelas disebut sebagai ya sesuatu noun yang maskulin, anthropos. Nah, kecuali ayat Yohanes 1 ayat 14 itu dia nggak pakai shark, dia pakai anthropos. Oke, bisa kita bilang itu yang dimaksud adalah Yesus. Ini enggak, dia pakai shark. Flesh. Gendernya feminim. Jadi mohon maaf ya, Anda yang masih ngotot, masih bilang Yohanes 1 ayat 14 itu tidak dimengerti oleh baik si Pak Chandra maupun pendeta Dr. Erastus Sabdono. Anda yang salah. Karena manusia itu bukan manusia yang seperti yang dipersepsikan oleh pembaca kitab dalam terjemahan bahasa Indonesia. Harusnya adalah flesh, daging, yang gendernya feminim. Yesus bukan feminim kan, maskulin dia. Jadi kalau mau dibilang itu Yesus, harus pakai kata yang aslinya bahasa Yunani, bukan ini harusnya, harus pakai anthropos. Tapi nggak pakai anthropos kan, Yohanes 1 ayat 14, ya. Dia pakai shark ya. Yang gendernya feminim. Yesus bukan feminim. Jadi jangan ngotot lagi. Anda bilang Pak Erastus nggak ngerti Yohanes 1 ayat 14 ya. Manusianya itu tidak mengacu ke Yesus. Itu mengenai siapapun yang memiliki daging, yang memiliki perasaan dan kehendak. Ya, yang pertama kali diperagakan secara sempurna oleh Yesus. Dan kita juga sebagai orang Kristen harus pakai itu. Firman, mengenakan firman. Makanya dipakai flesh atau shark. Bukan anthropos. Sudah mulai pinter. Nah, jadi saya selalu bilang, mohon maaf ya kalau Anda tersinggung, silakan. Saya nggak pernah marah kok kalau Anda tersinggung gitu ya. Anda boleh bodoh. Saya pun dulu, banyak dari kita dulu bodoh. Nggak ngerti bahasa aslinya. Tapi jangan bodoh terus. Kalau Anda sudah bodoh tapi sombong, Anda jadi dungu. Ya, bodoh nggak apa-apa, tapi belajar pintar lah gitu ya. Jangan sukanya sok pintar.
nyerang orang yang sebenarnya lebih pintar dari Anda. Oke? Jadi pesan saja jangan ngotot lagi ya. Yohanes 1:14, yang dimaksud manusia itu, firman itu telah menjadi manusia, itu Yesus manusianya. Gendernya feminim coy, wanita. Anda menghina Yesus kalau bilang Yohanes 1:14 yang dimaksud manusia itu adalah Yesus. Karena di sini ternyata yang dipakai dalam bahasa aslinya shark itu gendernya feminim atau wanita. Jadi mohon maaf, kalau Anda masih ngotot, pokoknya Yohanes 1:14, Pak Erastus nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Ya. Kalau penjelasan yang sederhana ini masih tidak membuka cakrawala pikiran Anda benar-benar orang yang mau menang sendiri gitu ya. Ya terserah deh. Karena mungkin saya udah jelaskan ini secara simple, sederhana ini tetap saja tidak mau diterima. Dan tetap, ya udahlah dia kan pembela Erastus lah. Pasti dia membela Erastus. Ya enggak. Dengerin lagi ya videonya dari awal. Dan tadi bahasa aslinya yang jelas menyatakan itu gendernya feminim. Bukan maskulin. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas maksud saya, dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.